Amin, amin. Good morning. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk Ibu Evelyn, thank you sudah bergerak melangkah. Saya percaya kita semua juga pasti punya talenta-talenta yang tersembunyi yang tidak diungkapkan. Hari ini banyak yang holiday kayaknya, banyak bangku yang kosong. Oke, berapa banyak kita yang ada? Saudara masih ingat the last week, minggu lalu firman Tuhan bicara tentang kebodohan. Betapa umat Tuhan itu kalau sampai dia tidak punya hikmat Tuhan, dia akan masuk dalam kebodohan-kebodohan yang disebutkan. Minggu lalu kalau saudara masih ingat, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena menolak pengenalan akan Allah, karena melupakan pengajaran tentang Allah. Ya, dari menolak, kemudian melupakan, dan juga menolak pengenalan akan Allah, melupakan pengajaran akan Allah. Jadi bagi kita yang tetap dalam pengajaran, tetap tidak menolak dan tidak melupakan hukum-hukum Allah, saya percaya hikmat yang dari Tuhan pasti ada dalam kita. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah awal daripada mendapatkan hikmat. Ya. Oke, kita buka ayatnya. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini bahwa permulaan hikmat itu adalah apa? Orang kalau ingin dapat hikmat cuma satu, takut akan Tuhan. Nah, hikmat di sini pasti bukan hikmat duniawi, karena ada hikmat duniawi, ada hikmat intelektual manusia, ada hikmat setan-setan. Ya, tapi yang kita bicara di sini adalah hikmat yang dari Tuhan. Ya. Dan hikmat itu adalah sebuah understanding, sebuah pengertian. Hikmat itu adalah mengenal akan Tuhan. Hikmat itu juga yang dari Tuhan itu adalah hal-hal yang membukakan kita tentang siapakah Tuhan itu, sehingga kita bisa melakukan apa saja. Kita tahu dengan hikmatnya mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Nah, seperti itu kurang lebih, saudara. Ya. Jadi hikmat itu sangat penting sekali dalam hidup ini, karena kalau kita tidak menjadi orang berhikmat, kita akan salah langkah, saudara. Ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hikmat itu, hikmat yang dari Tuhan bisa didapatkan hanya kalau kita punya rasa takut akan Tuhan. Nah, rasa takut akan Tuhan ini tentu bukan takut yang saya takut, nah, bukan seperti itu. Tapi takut akan Tuhan ini adalah menghargai Dia, menghormati Dia, ya, dengan segala atribut yang ada di dalam Dia, dan kita juga mengasihi Dia. Itu adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi bukan takut yang dalam arti yang negatif, ya, tapi takut yang secara positif, yaitu menghargai, menghormati tentang siapakah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita itu. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi jelas, saudara. Ya, Amsal 1 ayat 7 katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi hikmat itu juga pengetahuan, ya, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan.
Tetapi orang bodoh ya, menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh, orang dunia tidak akan bisa menerima firman Tuhan. Dia tidak akan bisa. Dia tidak akan mau menerima. Karena bagi dia adalah satu kebodohan. Ya, bagi orang dunia, dalam 1 Korintus 2 dikatakan bahwa adalah satu kebodohan untuk bisa atau mau menerima hal-hal yang daripada Tuhan. Tapi bagi kita yang percaya tidak. Bagi kita yang percaya, hikmat dari Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Hikmat dari Tuhan adalah jalan bagi kita untuk menuju kepada kehidupan. Ya, jadi hikmat dari Tuhan tidak akan mencelakakan kita, tetapi memberikan kita wise heart, wisdom, pengenalan akan Tuhan, pengertian, understanding tentang siapakah Tuhan itu, sehingga kita punya rasa hormat, kita punya rasa takut akan Tuhan, rasa hormat, rasa untuk bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, itu semuanya berhubungan dengan hikmat Tuhan. Saya ada beberapa ayat, kita lihat dulu ayat-ayat ini. Amsal 2 ayat 6. Lihat. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Dari mulutnya datang apa? Pengetahuan dan kepandaian. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, for the Lord give wisdom and from his mouth come knowledge and understanding. Jadi knowledge and understanding, ya, pengetahuan dan pengertian itu datang dari hikmat Tuhan. Jadi seorang yang takut akan Tuhan, otomatis Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya. Maka datanglah pengetahuan, datanglah pengertian, ya, kepandaian, ya, dalam bahasa Indonesianya, ya, tapi dalam terjemahan Inggrisnya understanding, knowledge and understanding. Jadi ada knowledge yang di above daripada every knowledge, ya, yang di atas daripada segenap knowledge. Ya. Saudara, kalau kita bicara tentang hikmat, saudara pasti ingat, pasti tahu cerita tentang Salomo, seorang yang diberi hikmat oleh Tuhan, luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan. Yusuf, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan semua, gambaran yang digambarkan dalam Alkitab, mereka sama dengan kita. Ya. Apabila kita punya rasa takut, menghargai dia, menghormati dia, apakah Tuhan membedakan? Tidak. Tuhan tidak pernah membedakan, saudara. He is not favoritism. Ia mengasihi siapa saja yang takut akan dia. Siapa saja yang mencintai dia. Siapa saja yang hidup dalam kesalehan. Yang hidup dalam kebenaran. Yang hidup menuruti apa yang menjadi yang difirmankan oleh dia. Kalau kita menjadi penurut-penurutnya, otomatis, saudara, ya, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita punya pengetahuan, punya understanding above dari manusia biasa. Itu sudah pasti, itu sudah jelas, saudara. Ya. Saudara melihat orang-orang di sekitar saudara, orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, dia akan punya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan, ya, hikmat juga kebijaksanaan sama saja. Dia akan punya pengertian yang dalam. Dia nggak akan sembrono dalam mengambil tindakan atau apapun juga, nggak asal-asalan. Saudara, tapi dia penuh dengan hikmat Tuhan itu, ya. 9, maka engkau akan mengerti. Nah, ini yang. Jadi orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, datanglah kepada orang itu pengetahuan, ya, knowledge and understanding. Maka engkau akan mengerti. Jadi hikmat Tuhan ini yang membuat kita bisa mengerti tentang apa? Tentang kebenaran. Tentang apa? Tentang keadilan. Tentang apa? Tentang kejujuran. Dan bahkan tentang setiap jalan yang baik. Dari awalnya apa? Takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat kepada kita, mendatangkan kebijaksanaan kepada kita, kemudian akan mengajarkan kepada kita, akan membuat kita mengerti kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Jadi semuanya dari mana? Dari takut akan Tuhan. Mungkin kita dianggap bodoh oleh dunia, ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, kadang-kadang oleh orang dunia dibodoh-bodohkan.
What is doesn't matter. Ya. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh orang dunia. Jadi kalau bagi saya pribadi, I don't care, ya kan. Yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan. Saya jaga etika saya di hadapan Tuhan. Dan saya harus menghormati Dia, menghargai Dia di atas segalanya. Dan saya percaya Tuhan akan berikan hikmat kepada saya. Bukan sama kepada saya tapi juga kepada saudara. Sehingga ya Tuhan yang kita hormati, Dialah yang akan memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan, dan kepandaian, knowledge and understanding. Dengan demikian kita akan mengerti apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, dan segala hal yang baik. Sehingga kita jadi orang yang tadinya nggak jujur, karena hikmat itu menjadi kita jujur, saudara. Dengan sendirinya akan mengajarkan kepada kita. Kalau kita tidak jujur, ngomong nggak jujur aja, sudah ada rasanya kayak kita merasa salah juga. Kita diingatkan. Nah itu hikmat dari Tuhan. Mencuri pun juga. Sudah tahu kita perbuatan salah. Kadang-kadang kita, nggak ada orang, nggak apa-apa lah. Ya, dikutil aja lah. Atau apalah gitu. Ya, saudara tahu yang saya maksud lah gitu. Tapi pasti sebagai orang percaya pasti ada yang bicara ke dalam hati saudara. Jangan salah. Ya, jangan salah. Ya. Saya percaya bukan cuma saya. Saudara pun juga pasti melakukan hal yang sama. Ya, dan ketika saudara lakukan itu dan saudara sadar, waduh ini salah. Itu hikmat Tuhan mulai bicara pada kita, ingatkan kita. Ya, saya seringkali seperti itu dulu. Jadi Tuhan itu baik sekali dan Dia tidak ingin kita itu hidup di dalam uncontrollable, di dalam apa itu, nggak ada penguasaan diri. Nah hikmat ini juga memberikan kita penguasaan diri. Ini hebatnya saudara. Sehingga karena ada hikmat Tuhan, akhirnya takut akan Tuhan itu ada. Itu. Nah orang yang tidak takut akan Tuhan, ya jelas orang memang nggak punya hikmat Tuhan. Yang hidupnya nggak takut akan Tuhan, ya hidup semuanya sendiri aja. Ya hidup seenaknya sendiri aja. Ya. Jadi ya siapa yang larang? Nggak ada yang bisa ngelarang juga, ya kan? Gitu. Tapi berbahagialah bagi kita yang saat ini ada bersama-sama saudara dan bisa kembali mendengarkan firman Tuhan lagi, karena mungkin kita sudah sering mendengar firman Tuhan ini, tapi firman Tuhan itu begitu diberitakan ya tetap baru. Ya. Berapa kali diberitakan juga tetap akan baru gitu. Jadi firman Tuhan ini juga bukan cuma untuk saudara saja, tapi juga untuk saya. Gitu. Ya. Jadi dua arah. Gitu. Nah makanya kita melihat di sini saudara sungguh sangat luar biasa. Jadi semua itu dimulai dari apa? Takut akan Tuhan, cuma itu aja. Orang takut akan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan dia. Sehingga dia memberikan pengertian, memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat. Sehingga mengertilah apa sih itu kebenaran, apa sih itu keadilan, apa sih itu hidup dalam kejujuran, dan apa itu jalan-jalan yang baik, dan apa yang tidak baik. Sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita jalani, dan mana yang harus kita hindari. Itu hikmat. Jadi semuanya itu ya hikmat pasti yang dari Tuhan berjalan dengan tuntunan Roh. Ya, Roh Kudus juga diberikan pada kita sehingga kita punya kepekaan yang diajarkan oleh Dia. Ya itu tentang hikmat. Jadi saudara, dalam 2 minggu terakhir ini saya menulis banyak. Dalam renungan pagi juga saya kirimkan tentang hikmat. Dan kalau saya pelajari luar biasa memang hikmatnya. Sebab tanpa hikmat kita binasa katanya. Tanpa pengertian dari Tuhan kita akan binasa. Karena manusia itu kan liar hidupnya. Ya, melangkah seenaknya sendiri. Ya, kita lihat nggak bisa jauh-jauh dari peristiwa Adam dan Hawa saja. Kurang bagaimana? Dicipta sesuai dengan gambar Allah itu sendiri. Diberikan roh yang daripada roh dia sendiri. Diempusau. Maka hiduplah dia. Dan citra diri Allah ada dalam dia. Ada otoritas, ada mandat, ada kuasa, ada privilege. Tapi itulah manusia. Ya. Punya free will masalahnya. Punya kebebasan hak untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi terserah kepada kita masing-masing. Pengajaran firman tetap pengajaran firman.
Masing-masing tergantung dari bagaimana kita meresponinya. Itu aja. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Dari dahulu pun juga umat Israel diberikan pengajaran, tapi tetap aja bandel. Tetap aja dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, kata Tuhan. Mereka keras sekali. Jadi tergantung kepada masing-masing. Ya, dan makanya dari itu saudara, tapi berbahagialah bagi kita yang jadi penurut-penurutnya. Ketika dilihat manusia itu begitu jahat, hati Tuhan pilu. Ya, Kejadian pasal 6 kata, sangat pilu, tertusuk hatinya. Karena kecenderungan manusia dalam hatinya selalu membuahkan kejahatan, bayangkan. Itu manusia. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata dikatakan. Hati Tuhan pilu. Ya. Ada lagu pilu itu. Gak tahu zamannya Pak John masih ingat itu lagu pilu itu. Lagunya Pampers. Lagunya Pampers. Kalau saudara yang zaman-zaman kita dulu masih ingat itu Pampers. Kus plus. Ya. Nah, itu pilu saudara. Maka kalau kita melihat bagaimana story-nya, sehingga akhirnya puncak daripada kasih Allah itu dinyatakan lewat pengorbanan Kristus yang akan kita rayakan hari Jumat ini, saudara. Ya, ingat hari Jumat kita ibadah Jumat Agung. Ya, biasa jam 9:30 juga sama di tempat ini juga hari Jumat ini. Dia berkorban untuk memberikan supaya hidupnya bisa dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Bayangkan. Dan kemudian sebelum itu dia memberikan contoh bagaimana hidup itu loh. Ya, Adam yang pertama sudah nggak bisa jadi role model. Tapi Adam yang terakhir, Adam yang kedua atau Yesus yang disebut Adam yang terakhir, dia jadi role model kita. Dia penuh hikmat. Citra diri Allah ada dalam hidupnya. Nah itu. Saudara dan saya yang sudah dalam Kristus, kita pun juga ciptaan yang baru. Siapa dalam Kristus? He is the new creation. Dia ada ciptaan baru. Saudara dan saya ciptaan baru. Citra diri Allah ada dalam kita. Tapi kadang-kadang kita juga masih hidupnya suka-suka belehar. Tahu apa belehar itu bahasa Indonesianya. Suka-suka. Ya, ngerti gak maksud saya? Nah itu, ya itulah. Nah seperti itu. Nah, tapi saya percaya, apabila kita punya roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan akan ada pada kita. Dan itu yang akan membawa kita, menuntun kepada kita, kepada kebenaran, keadilan, hidup benar, hidup dalam keadilan, hidup dalam kejujuran. Bahkan hal-hal jalan-jalan yang baik. Ini sangat luar biasa. Oke, let's move on. Berbahagialah, nah ini, orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Cuman Inggrisnya, blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding. Itu. Seseorang yang mendapatkan hikmat, berbahagia dia. Yang mendapatkan who gains understanding, yang mendapatkan pengertian dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pengertian kepada kita sehingga kita ngerti. Jadi bukan pengertian yang dunia, saudara, beda ya. Kita di sekolah diajarkan pengertian-pengertian tentang hal-hal dunia. Ya. Tapi ini mengenai understanding, mengenai hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang tentunya juga untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan kita. Nah seperti itu. Kita disebut orang yang berbahagia. Jadi siapa yang orang berbahagia? Yang orang yang mendapat hikmat. Siapa yang orang mendapat hikmat? Orang yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya ada saat ini, tentu kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena kita datang beribadah, kita datang menghadap Tuhan. Kita memuji, meninggikan, memuliakan namanya, kita menghormati dia. Amin. Nah ini termasuk kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, memperoleh hikmat dan understanding. Kalau enggak, ngapain datang ke gereja? Jalan-jalan aja. Apalagi cuacanya bagus begini. Ya, bisa ke sana gitu. Tapi hikmat Tuhan menuntun kita untuk datang, untuk takut kepada Tuhan. Karena keuntungannya, ini saudara, orang yang dapat hikmat, orang yang punya understanding about him, tentang him, keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Jadi nggak bisa diukur saudara, dengan materi, dengan kekayaan. Orang yang tahu tentang hal ini,
Dia akan bisa membedakan, saudara. Bahwa perlukah saya gadaikan ya, atau saya tukarkan hal-hal yang semestinya saya pergunakan untuk Tuhan, saya gunakan untuk mencari emas permata. Katakan seperti itu. Ya, mencari uang dan lain sebagainya. Karena apa? Ya, orang yang berbahagia, orang yang dapat hikmat, orang yang beroleh understanding, dia adalah orang yang untung, melebihi keuntungan. Perak dan hasilnya melebihi emas. Perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan ini jelas. Karena penulisnya adalah Salomo ini. Ya. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Tidak dapat menyamainya. Apa itu? Hikmat, understanding dari Tuhan. Lebih berharga dari kekayaan apapun juga. Apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya. That is. Saya sering katakan berapa kali. Salomo cari kekayaan. Tidak. Tuhan gerakkan raja-raja di seluruh dunia untuk datang kepada Salomo. Memberikan upeti. Saudara baca baik-baik. Karena saya sudah pernah menulis buat research. Nulis tentang leadership Salomo ini. Dahsyat sekali. Dan mereka memberikannya bukan sedikit. Emas bukan 1 kilo, 2 kilo. Ton, berton-ton. Luar biasa sekali. Jadi orang yang di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan, gak perlu ngejar kekayaan. Kekayaan itu akan datang mengejar dia. Kita bisa buktikan itu. Benarkah firman Tuhan ini? Benar. Kalau kita hidup benar saja. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ini mah gak usah dicari. Matius 6:33, Tuhan Yesus katakan apa? Yang dicari bangsa-bangsa, jangan dicari. Tapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lain akan diberikan kepadamu. Terjemahan lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama apa? Cari dia dulu. That's it. Luar biasa. Untuk cari dia pasti. Kalau nggak punya hikmat, nggak mungkin kita punya hati untuk cari dia. Lebih baik cari kerjaan aja, bekerja aja, dapat uang. Atau cari gantau, cari bisnis, cari apa. Tapi Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan menghargai setiap kita. Tapi semuanya dimulai dari takut akan Tuhan. Ini dalam, saudara. Ya, saya nggak akan cukup waktu untuk membahas soal takut akan Tuhan ini. Nanti lain kesempatan. Tapi yang saya mau bicara tentang hikmat dari Tuhan ini. Seseorang, orang percaya harus punya hikmat Tuhan. Bukan cuma hikmat dunia saja. Karena jelas hikmat dunia dan hikmat Tuhan itu beda sekali. Hikmat Tuhan itu above daripada hikmat dunia. Sudah lihat waktu Daniel, ya, Mesak, sampai Abednego, keempat orang itu. Mereka punya hikmat yang berbeda. Orang-orang rata-rata, orang-orang pandai di sana nggak bisa melakukan atau punya hikmat sehebat hikmat. Kita ngomong Danielnya. Daniel. Ahli-ahli mimpi waktu itu bisa memperterjemahkan mimpi. Bisa mereka. Saking hebatnya. Mereka punya hikmat. Tapi ketika Nebukadnezar nanya, coba jelaskan mimpiku apa, artinya apa. Nah, ahli-ahlinya kerajaan, di mana ada orang bisa mengartikan apa yang kamu impikan? Kalau kamu ceritakan kepada kami mimpimu apa, kami bisa mengartikan. Tetapi kalau kami disuruh menjelaskan kepadamu apa yang kamu impikan, siapa yang tahu? Tapi Daniel tahu. Dari mana? Hikmat Tuhan. Tetes. Mimpinya diungkapkan oleh Daniel. Mimpimu ini. Arti mimpimu ini. Tapi yang buka Tuhan juga. Memberikan pengertian. Itu. Maksudnya supaya apa? Karena dia seorang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan mengangkat derajat hidupnya. Sehingga jadi orang kedua, saudara. Bayangkan. Sama dengan Yusuf. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan understanding, pengertian. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat. Nah, hari-hari ini kita perlu hal seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita, siapa kita ini. Kita harus bisa membagi-bagi waktu kita. Mana yang untuk Tuhan,
Mana yang kita prioritaskan untuk Tuhan, mana yang untuk diri kita. Kita harus bisa bedakan ini. Sebab kalau tidak, kita sama dengan orang tidak berhikmat. Gitu. Tapi saya percaya, kita adalah orang-orang yang berhikmat itu. Amin. Nah ini. Jadi orang yang berbahagia tadi, orang yang dikatakan diberikan panjang umur, ya, kekayaan di sebelah kanannya, kirinya panjang umur. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Her ways are pleasant ways and all her paths are peace. Jadi jalannya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan damai sejahtera. Siapa sih yang gak ingin hidup seperti ini? Kalau ingin hidup seperti ini, takut akan Tuhan. Sudah, karena awal daripada segala-galanya adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, untuk menggenapi rencana Allah, ya, visi yang diberikan kepada kita, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan membawa kita kepada satu pengertian, kepada hikmat, kepada kebijaksanaan, sehingga kita bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ini sangat-sangat luar biasa. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi sehingga dia, orang yang penuh dengan hikmat Tuhan ini, dia bisa jadi pohon kehidupan bagi orang lain. Karena apa? Dari mulutnya akan keluar kata-kata bijak. Kata-kata yang membawa kepada kebenaran, kepada kehidupan yang baik, kepada kejujuran, kepada keadilan. Dari mulutnya akan keluar pengajaran. Beda gitu, ya. Karena dia punya hikmat Tuhan. Maka orang yang berpegang kepada orang yang punya hikmat Tuhan itu akan disebut berbahagia juga. Jadi kita ikuti aja nasihat orang-orang tua yang menasihati yang baik, pasti mengajarkan kepada kita kepada hal yang baik. Nah, hikmat yang dari Tuhan yang diajarkan kepada kita ini akan membawa pengaruh dampak yang besar sekali kepada setiap kita memang. Jadi kita sudah bahagia, kita dipenuhi dengan pengertian, dipenuhi dengan hikmat, kebijaksanaan, sehingga kita pun juga karena kita penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, kita bisa menjadi pohon kehidupan bagi orang lain. Kita bisa menjadi role model bagi orang lain. Karena apa? Karena ada hikmat Allah dalam hidup kita. Dari mana dimulainya? Karena kita takut akan Tuhan. Itu dahsyat sekali. Dan itu link semuanya. Semuanya itu berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Sehingga setiap kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia dalam hidup ini. Tapi akan menjadi orang yang berbahagia. Yang dicari di dunia ini apa sih? Nah itu. Kita punya apa saja. Kalau kita nggak punya damai sejahtera, nggak punya kebahagiaan, percuma hidup ini. Akan jadi sia-sia semuanya. Karena kekayaan apapun juga tidak akan membawa kepada kita kepada kebahagiaan. Saudara Google, ada berapa orang kaya, termasuk konglomerat. Ya, saya pernah Google, Amerika itu banyak yang bunuh diri. Kekayaan nggak kurang mereka, nggak kekurangan uang, nggak kekurangan harta. Tapi mengapa mereka bunuh diri? Ya karena itu. Karena mereka tidak punya kebahagiaan, tidak punya damai. Tapi beda dengan anak-anak Tuhan. Yang punya takut akan Tuhan. Yang punya roh takut akan Tuhan. Yang punya hikmat dari Tuhan. Maka dengan hikmat dan pengertiannya dari Tuhan yang membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Bukan cuma waktu nanti di surga kita bahagia saudara. Tapi juga waktu kita di dunia. Tuhan juga ingin supaya kita hidup penuh kebahagiaan. Seperti itu. Ya, amin. Siapa yang gak ingin bahagia? Pasti ingin bahagia, saudara. Lihat ini lagi. Pengkhotbah 7:19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Bayangkan. Ya, wisdom makes one wise man of God more powerful than 10 rulers in a city.
Jadi hikmat yang dari Tuhan ini benar-benar memang luar biasa. Meskipun katakanlah ada ruler atau 10 ruler, kalau di sini rulernya siapa? Ya. Apa itu Mayor di Hushville namanya. Ya, katakan itu aja. Ini bicara kota atau Sydney, siapa? Meskipun ada 10 ruler, 10 pemimpin yang ada di sana yang memimpin kota. Orang yang punya hikmat dari Tuhan. Kekuatannya itu melebihi daripada itu. More powerful than that. Than that 10 of ruler of the city. Saudara bisa bayangkan. Jadi hikmat yang diberikan Tuhan ini sangat luar biasa sekali. Dan itu semuanya dimulai dari takut akan Tuhan saja. Ya, dan ini yang perlu dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Kita perlu sekali hikmat dari Tuhan. Kalau enggak saudara, kita akan mudah terombang-ambing dalam hidup ini. Enggak punya keteguhan dalam hidup ini. Enggak punya pendirian hidup. Tapi orang yang punya hikmat Tuhan, dia akan punya ketetapan, keteguhan. Bisa stand firm. Karena apa? Karena Tuhan memberikan understanding. Tuhan memberikan kepengertian. Tuhan memberikan kebijaksanaan. Tuhan mengajarkan tentang hal tadi, yang 4 hal tadi itu. Ya, kebenaran, kejujuran, hal-hal yang baik. Dan itu semuanya diajarkan lewat hikmat yang daripada Tuhan. Orang-orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, saudara, banyak digambarkan. Bukan cuma di Alkitab saja, tapi kejadian sehari-hari orang yang takut akan Tuhan. Dia akan penuh dengan hikmat Tuhan dalam hidupnya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena apa? 1 Korintus 2:12 kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah ini. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita enggak terima roh dunia, tapi roh dari Tuhan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yeah, we have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Jadi God has given freely to us. Kita mengerti akhirnya. Makanya tidak heran seorang yang berhikmat, dia punya power, dia punya kekuatan daya pikirnya, hikmatnya melebihi daripada 10 penguasa kota. Seorang saja yang dalam Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang dikatakan, karena ini penulisnya juga Salomo juga pengkhotbah ini, saudara. Dia tahu dia cuma takut akan Tuhan pada waktu awal muda hidupnya. Sangat luar biasa Tuhan. Dia punya hikmat yang gak bisa dilawan. Itulah karena hikmatnya dari Tuhan. Kalau saudara pelajari. Ya. Dengan hikmatnya dari Tuhan. Menarik bangsa-bangsa itu datang. Untuk melihat hikmat Salomo. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita gak usah nyari-nyari apa-apa lagi. Hidup aja takut akan Tuhan. Tuhan yang datangkan mereka pada kita. Termasuk yang memberikan upeti-upeti kepada Salomo. Salomo bisa kaya raya bukan karena dia kerja. Bukan karena dia mati-matian menggali tambang emas. Tidak. Raja-raja dari seluruh dunia digerakkan oleh Tuhan untuk bisa memberi kepada Salomo. Yang punya kuasa ini hanya Tuhan. Yang bisa menggerakkan, mendorong hati manusia untuk melakukan itu hanya Tuhan. Dan itu dilakukan kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Wah. Jadi betapa pentingnya takut akan Tuhan ini. Sangat-sangat penting. Apa ya kalau saya katakan. Ini adalah puncak daripada yang harus sebenarnya yang kita lakukan. Kita punya roh takut akan Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Sehingga dengan itu sama dengan kita dekatkan diri kepada Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan selalu bersimpuh di hadapan Tuhan. Selalu akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu menghargai, menghormati dia. Selalu memuliakan dia. Dan itu membuat Tuhan dekat kepada dia. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Sehingga dikatakan umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Karena apa? Karena umatku melupakan pengajaranku. Ingat tadi yang sudah kita buka. Umat Tuhan melupakan pengajaran Tuhan. Maka binasalah mereka.
Umat Tuhan yang ignoring Tuhan, maka binasalah mereka. Umat Tuhan meskipun sudah bangsa pilihan, ya kita ngomong Israel bangsa pilihan, masuk ke tanah perjanjian cuma berapa? Pemimpinnya cuma 2 aja, Kaleb dan Yosua aja, yang lainnya mati semua. Karena apa? Yaitu tadi, kedegilan hati mereka. Bahkan Musa dan Harun pun juga nggak masuk. Maka kita semua berjuang. Saya bisa memberikan pengajaran ini, tapi kalau sampai saya sendiri nggak masuk, bayangkan. Ya, tapi saya yakin, saya percaya, saya pasti masuk juga. Dan saya yakin, saya percaya saudara juga pasti masuk. Amin. Menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup ini, saudara. Itu yang Tuhan kasih visi pada kita. Dan kita memang perlu hikmat yang daripadanya. Saya rasa firman Tuhan ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Saya perhatikan, ya, saya pelajari tulisan saya dalam 2 minggu terakhir ini. Sangat luar biasa tentang hikmat ini. Ya. Masih ada banyak hal yang tentu ingin kita dengar sama-sama. Ya. Tapi kita nggak ada waktu, saudara. Ya, nanti next time, bila Tuhan izinkan kita lihat lagi. Ya. Dan berbahagialah dikatakan kepada orang. Apa tadi itu dikatakan? Orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi emas, perak dan lain sebagainya. Berbahagialah saudara. Ya. Dan memang sangat luar biasa. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya memang datang pengetahuan dan kepandaian. Hanya dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari setan-setan. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Dan kembali lagi permulaan hikmat hanya takut akan Tuhan. Sudah gak ada lagi. Ya, semua orang yang melakukannya berarti punya akal budi yang baik. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan ini. Jadi orang yang mengacaukan atau tidak menghiraukan didikan atau pengajaran, dia adalah bodoh dalam pandangan Tuhan. Berarti sama dengan menghina hikmat. Ya, rasa luar biasa pagi hari ini. Ya, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengetahuan, memberikan kepandaian. Ya, supaya kita tahu dan mengerti tentang apa itu kebenaran, keadilan, hidup jujur, dan juga setiap jalan yang baik. Ya, kalau ini bisa kita kerjakan karena kita punya pengertian dari Tuhan. Saya percaya bahwa kita hari-hari ini jadi orang yang baik karena kita memang dapat hikmat dari Tuhan, dapat pengertian dari Tuhan. Saya rasa pagi ini itu saja saudara yang bisa saya bagikan. Saya undang musician dan singer untuk bisa maju ke depan. Kita angkat lagu Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Yes, Lord.